Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على من نوينا إلى حديث النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الموقفين والمنتقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد، ونخص خصوصا يا رحيم سيدنا شريف ناجي محمد إلى رحيم أبو شعراني بن أبي السلام إلى رحيم Ibu Haji Asya binti Idris wa ila ruhi Ibu Amsani binti Ahmad ila ruhi Ibu Haji Masudiyah binti Saman syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman naludhu bihi سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para sahabat, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wiridan kita, yaitu duduk bersama, bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka kita mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu.
yang mudah-mudahan wiridan ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mengirimkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang terakhir dalam kitab Hikam Al-Ataiyah yang kita bahas yaitu hikmah yang ke-64 min jahlil muridi ayyusi al-adab wa tu'akhkhar al-uqubati wa tu'akhkhar al-uqubati wa yaqulu law kana hadha su'a adabin لقضي الإمداد وأوجب الإبعاد فقد يقول مدد عنه من حيث لا يحدث ولو لم يكن إلا من المجيد فقد يقام مقام العبد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. Ini yang kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan seorang murid, orang yang berupaya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala, masih salik, masih baru mulai jalan. Dan kita sudah mulai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas sang murid suul adab. Suul adab itu adalah berpaling, belok, maksiat, buat salah. Wa tu'akhkhirul uqubah. Ketika dia jalanin ibadahnya menuju Allah, tetapi ketika dia maksiat terus aja, dagangannya masih laku, namanya masih terkenal, terus padahal dia udah maksiat, jalannya udah belok tuh, tapi dilihat, tapi terus tuh alhamdulillah tuh, itu namanya hukumannya diminta, hukumannya ditunda. Hukuman ditunda. Jadi banyak nih orang lagi jalan tuh, masih, padahal dia sedang menuju jalan Allah. Itu namanya su'ul adab. Ketika su'ul adab, terus dia ngerasa kayaknya usahanya masih jalan, namanya tetap tinggi, kedudukannya masih ada, perasaan dia kayaknya nggak ada apa-apa kan? Bagus. Maka dia berkata, "Laukana hadza su'ul adab." Kalau ini adalah su'ul adab, kalau ini su'ul adab, laqudil imdah. Pasti dagangan saya udah hancur nih. Tapi itu kagak. Kadang orang patokannya itu adalah su'ul adab atau tidak su'ul adab. Kadang patokannya usahanya jatuh pada, kedudukannya jatuh pada, namanya jatuh pada. Padahal kadang ada orang yang su'ul adab, tapi masih Allah tetap pintar, dagangannya, kedudukannya semua masih. Sehingga apa? Nah ini berbahaya. Karena apa? Bener gue, kalau gue su'ul adab, pasti hancur usaha gue kan gitu. Wa'au jabal ibadah. Ini pasti akan menjauhkan, bukan malah mendekat. Maka dikatakan bahwa ini kategorinya. Faqad yuqta'ul madad. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala itu kadang diputus min haitsu la yash'ur, dari arah di mana dia enggak. Kemarin saya sudah katakan begitu. Buat orang soleh
yang dia seibadah, enak zikirnya, sholatnya khusyuk, cenderung ketika dia buat maksiat, zikirnya tawar, kekhusyukannya hilang. Itu juga hukum. Cuman karena yang begini-begini kita merasa kayaknya itu bukan hukum. Maka yuktol ada nih. Ada itu tuh. Yuktol madadu, bantuan itu diputus min haitsu la yashur, dari arah yang dia nggak dirasa. Adanya yang beda begitu ya, yang lebih zikir karena salawatan setiap itu karena kita tahu-tahu dia buat maksiat, tapi tetap dia masih jadi ustaz, tetap dia jadi undukannya tinggi, tetap usahanya masih maju, tapi ibadahnya udah kurang begitu berat. Itu hukuman, itu hukuman. Kalau seandainya itu juga nggak begitu, hukumannya adalah apa? Hukumannya adalah man'ul mazid. Orang-orang tuh kalau yang bersama nama dia udah pada naik kelas, dia masih di situ-situ juga, kagak ditambahin oleh Allah. Jadi hukumannya kelihatannya nggak berasa, padahal ada. Dia masih begitu, ya kan gitu. Makanya nggak naik-naik kelas. Orang-orang udah pada naik, dia nggak tambahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, jangan tunggu itu sampai pada akhirnya nanti Allah akan kosongkan dari apa yang kalian ingin. La yukhallika wa ma turid. Apa yang kau inginkan itu enggak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai tuh anjlok dah tuh, baru berasa. Padahal udah diingetin tuh dari sisi sholatnya berasa nih. Kayaknya emang tuh. Cuman kita kadang-kadang kalau ngelihat emang dasarnya kadang materai juga, kedudukan masih tetap ada, ininya masih ada, wiridan jalan, udah nggak berasa tuh wiridannya udah agak tahu, tapi di kertas apa itu masa kalau gua sekolah ada pemalu, kalau ini salah udah pasti dihancurin usaha saya kan begitu. Belum tentu begitu, kadang ada sesuatu yang tidak kita rasa, tapi lama kelamaan kalau itu terus dijalanin sudah. Itu yang kemarin kita bahas. Kemudian kita akan masuk kepada hikmah yang berikutnya, yaitu hikmah yang al-khamisah wa sittun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisatu wa sittun. Hikmah yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahu maulaka li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla wirdun ma kana waridun. Idza ra'aita 'abdan, apabila kamu melihat seorang hamba, aqamahu Allah ta'ala fi wujudil awrad, Allah tegakkan kepadanya dengan adanya wirid. Jadi ada hamba itu yang diaqamah. Jadi yang pertama tentu kita harus bicara wiridan dulu. Wiridan. Gedein itu nih. Gedein. Kita bicara tentang wiridan. Wiridan. Wiridan itu adalah khusus makhsusah. Khusus muhaddadah. Jadi adalah nasib atau bagian yang tertentu yang dilazimkan daripada amal-amal kebaikan dan ketaatan dan juga bentuk ibadah. Pokoknya ketaatan. Kalau taat itu patokannya adalah disuruh oleh Allah dan Rasul.
wal ibadah dan juga ibadah. Ghairu mafruḍah, selain dari yang fardu. Jadi kalau sholat zuhur tiap hari kita kerjain itu bukan wirid, karena itu wajib. Yang disebut wirid itu adalah yang sunnah, ketaatan dan ibadah yang sunnah, yang dikerjakan dalam waktu tertentu, seperti baca Quran. Setiap hari saya baca Quran 1 juz setiap habis maghrib, atau setiap subuh, atau setiap hari saya baca tasbih 100 kali pada pagi atau sore. Itu terus dijalanin tuh tiap hari. Itu disebut wirid. Puasa Senin Kamis, sholat jamaah setiap hari itu wirid. Zikiran, oh subhanallah, alhamdulillah, apa aja yang dibaca nih, saya baca 1000, baca selawat 100, baca setiap hari, pada malam hari atau siang hari, dan itu juga terus menerus, itu disebut dengan wirid. Jadi kerjaan ketaatan dan ibadah yang sunnah dan wajib. Yang sunnah yang dikerjakan terus menerus secara dalam waktu yang tertentu. Maka yang wajib itu tidak masuk dalam kategori wirid. Nah, ini adalah sesuatu yang mana kalau kita mau mendapatkan minah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus punya wirid. Dan lantas ada orang mungkin tanya, emang ada dalilnya? Wiridan itu ada nggak sih dalam Quran? Ada nggak sih dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat wirid dalam syariat itu adalah khitab, perkataan yang diarahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu anqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Bangun malam, sholat malam. Dan ini khitabnya buat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun, sholat malam. Bangun, sholat malam. Kapan? Bisa tengah malam, kurang dikit, lebih dikit, gitu. Berarti waktu ini tinggal kita yang nentuin kapan kita ngerjain. Itu jelas makna wiridnya. Di dalam usul al-khitab al-muwajjah ila Rasulillah itu adalah dalil bahwa ini juga muwajjah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi lagi, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih dengan memuji Allah pagi dan petang. Itu kan ada zikir pagi, zikir sore. Jadi setiap pagi baca, setiap sore baca. Itu wiridan. Begitu juga istighfar, baca istighfar malam hari. Kalau waktu sahur itu paling afdal, itu sahur paling afdal baca apa? Paling afdal baca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada setiap waktu sahur bertiga tempat banyakkan istighfar. Ini yang sering kita baca, dan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi
dan seterusnya. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada umatnya, ayajizu ahadukum yaksiba fil yaumi alfa marrah. Apakah nggak mampu salah seorang dari kalian itu sehari mendapatkan kebaikan 1000 kebaikan? Tuh. Kaifa yaksibu fil yaum alfa hasanah? Bagaimana orang bisa dapat 1000 kebaikan dalam satu hari? Berarti kalau satu hari kan berarti wiridan tiap hari. Faqala Rasulullah ajarin kepada kita, yusabbihullah fil yaumi mi'ata tasbih. Bertasbih setiap hari 100 kali tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu 100. Dapat berapa? 1000 kebaikan setiap hari. Oh, subhanallah, gampang banget itu. Orang gampang itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa diserbat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, serbat itu subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi tentu yang harus saya ingatkan adalah dalam wiridan ini adalah jangan kosong. Itu orang yang subhanallah kemudian berubah jadi banallah itu ini biasanya kosong. Pengen kepeto? Ya. Jadi ini semua wirid. Jadi jangan sampai jadi zikir bila makna. Zikir yang agak ada maknanya harus ikuti zikir. Karena apa? Karena dengan adanya wirid ini nanti akan ada pemberian Allah. Maka ini saya ingatkan bahwa karena saya melihat banyak di sini orang yang kagak punya wiridan, wiridan. Dan kadang-kadang wiridannya baru setahun 2 tahun berhenti. Tahun 2 tahun 3 tahun berhenti. Kadang-kadang masih 10 tahun berhenti. Maka ini jangan sampai nggak ada wiridan. Wiridannya bentuknya kaulan, baca Quran, zikran, berzikir, bil lisan wal qalb, dengan lisan dan hati. Atau fi'lan, sholat jamaah, apa ini? Atau puasa, atau yang lainnya. Wirid, punya wirid. Karena apa? Itu nanti akan ada minah dari Allah, akan ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka